Tadi visi dan misi. Sekarang kita bahas visi. Visi kita, visi madrasah aliyah kita adalah yang pertama tangguh, berdikari, bernafaskan Quran. Harus hafal. Nanti jadi tangguh, berdikari, bernafaskan Quran. Tangguh, berdikari, bernafaskan Quran. Nanti Bapak jelaskan satu persatu. Secara umum dulu. Tangguh itu bukan menangguhkan, tapi tangguh. Jangan ditempelin Bapak kalau berdiam saja itu tangguh orang. Atau kamu jatuh, kamu tak nangis. Jatuh yang mudah, tangguh itu. Secara umum ketika kamu mendapatkan musibah atau cobaan, kamu tetap bersabar. Itu tangguh. Karena kita manusia itu tidak akan lepas dari cobaan. Tangguh. Nggak cek, sedikit bunga. Kemudian yang kedua adalah berdikari. Berdikari ini sebenarnya singkatan atau kependekan. Berdiri di atas kaki sendiri. Berdikari itu nama lain dari mandiri. Nanti Bapak jelaskan. Berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Nama lain dari mandiri. Apa yang dimaksud dengan mandiri? Nanti Bapak jelaskan. Lalu bernafaskan Quran. Ini maksudnya setiap kegiatan kita di sekolah itu harus ada unsur-unsur Al-Quran. Bunyinya ada. Jangan sampai Al-Qurannya tidak ada. Maksudnya apa? Kita semua aktivitas kita semuanya memang sudah dari Al-Quran dengan sunnah-sunnah Rasul penjelasannya. Al-Quran pedoman kita. Makanya Rasul juga ada yang tahu di mana hadisnya itu. Siapa yang berpedoman, berpegang teguh pada dua hal yang aku wariskan kepadamu, kata Rasul, maka dia tidak akan sesat selama-lamanya. Taraktu fikum amroini. Saya meninggalkan, Rasul itu meninggalkan warisan kepada kita umatnya. Taraktu fikum amroini. Saya meninggalkan dua warisan kepada kalian, pada umatnya. Kita yang umatnya Rasul. Intamasaktum bihima. Bila kamu berduka, kamu benar-benar memegang keduanya, lam tadillu abadan. Kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Bila kamu pegang teguh warisan dua ini, maka kamu tidak akan tersesat selama-lamanya. Apa itu Rasul? Apa itu Rasul? Apa dua itu? Apa dua itu? Al-Quran dan hadis atau sunnah Rasul. Sayangnya zaman ini Al-Quran sudah tergerus, hilang, tidak pernah dipegang lagi. Yang dipegang HP, tidak pernah dibaca lagi. Yang dibaca komentar HP, status HP. Nah sekarang, jadi maksudnya bernafaskan Quran, kegiatan kita semuanya harus ada mengandung Al-Quran kegiatan kita, jangan sampai tidak. Lanjut. Apa tadi? Visinya tadi apa? Tangguh, berdikari, bernafaskan Quran. Nah sekarang lanjut. Nah, Ipik berat. Apa visi madrasah kita, Ipik? Berdikari, bernafaskan Quran. Karakteristik visi tangguh, penjelasannya. Apa ciri-ciri ketika orang itu atau murid itu atau siswa itu dianggap tangguh? Karakteristik itu ciri-ciri, karakternya kayak apa? Ya, lanjut. Yang pertama, orang yang tangguh itu orangnya tidak ada putus asa dari pertolongan
Oh. Gagal, cobalah, coba lagi. Gagal, cobalah lagi karena masih ada harapan pertolongan Allah. Tidak putus asa. Menghafal sedikit, sudah ada apa? Nah itu berarti kamu putus asa. Kita dikasih kemampuan oleh Allah memang berbeda-beda, tetapi kasbu kita, effort kerja kita, usaha kita itu melebihi. Pasti kita dianggap mampu. Kalau kamu merasa tidak mampu, nanti ketemunya kamu jadi orang gila. Orang gila itu kenapa dia jadi gila? Karena dia merasa tidak mampu atas beban cobaan. Ditinggal bininya selingkuh, tinggal anaknya mati, hartanya hilang semuanya, rumah kebakaran, hilang semuanya, dicoba oleh yang kuasa. Lalu dalam dirinya merasa tidak mampu. Awalnya tidak mampu lagi, berikan aku mati saja. Tuh berarti dia putus asa atas rahmat Allah, putus asa atas pertolongan. Bahwa kita itu memang dikasih taklif. Kita itu mukallaf. Apa itu mukallaf? Ada mu'alaf, ada mukallaf. Kalau mu'alaf itu orang yang baru masuk Islam. Kalau kita beriman, balik Anda main ginian, laki yang sudah mimpi, lalu kamu menjadi balikmu itu tanda dari mukallaf, dikasih taklif, dikasih beban, dikasih tanggung jawab, ada perintah, ada larangan, makanya kamu disuruh sembahyang, itu taklif. Sembahyang itu beban kalau ada beban, tidak. Kalau tidak jadi beban, kenapa kamu tidak melakukan? Berhenti mana berhenti? Berhenti, aku sudah subuh tidak hari ini tadi subuh, jujur padaku. Kata alhamdulillah. Kalau dia tidak jadi beban, kenapa kamu tidak sembahyang? Sembahyang. Kita seberapa dikasih. Nah, tidak putus asa. Itu orang yang tangguh itu dia tidak putus asa. Percayalah bahwa pertolongan Allah itu pasti akan datang. Wayah apa itu aja kita belum ya. Jadi kalau kamu berusaha apapun jangan putus asa. Terlebih lagi di dalam madrasah kita disuruh menghafal karena kamu tidak berusaha. Bila kamu berusaha konsentrasi dan pertolongan Allah datang dimudahkan. Kemudian yang kedua, maksud dari tangguh, bila tertimpa musibah bersabar dan tetap berharap. Ada cobaan datang, lalu tidak ada harapan lagi, sudah ada usaha juga. Kamu usaha apapun nanti juga sama. Ketika ada kendala dalam usaha, musibah misalkan, maka jangan kemudian tidak ada lagi harapan. Harus masih ada harapan itu jangan putus, karena musibah itu adalah bagian dari nikmat. Musibah itu adalah bagian dari nikmat. Iya, iya. Musibah itu nikmat atau ada? Musibah masa musibah itu bisa jadi nikmat. Berapa kali contoh? Ada orang hendak berjualan pisang. Biasanya sidin jualan pisang betul. Biasanya sidin ke pasar Arbah. Contohnya orang, nggak tahu siapa orangnya. Biasanya dia umpat pickup arah ke pasar atau bisa hintalo aja. Berjual hintalo. Setiap minggu ke pasar Ahad. Biasanya umpat pickup yang jalan toh menunggu di 3 pagi itu 3 jalan, lalu umpat pickup ke suatu hari
Dia membawa dari rumahnya itu Bintalonya dibawa sampai ke pinggir jalan. Sebelum sampai ke pinggir jalan itu karena subuh-subuhan, lalu dia kesandung kakinya, jatuh, pecah. Bintalonya yang dia bawa tadi pecah, berantakan. Musibah atau nikmat? Musibah atau nikmat? Musibah atau nikmat tadi bintalo pecah tadi? Musibah. Jadi musibah. Ya Allah, kenapa jadi ini kayak ini? Musibah lagi, musibah lagi. Ya. Jadi umpat pickup yang ke pasar jadi karena kena musibah pecah, kagak rugi sudah. 10 menit kemudian sebelum dia balik ke rumahnya dengan ya Allah kayak apa musibah datang terus. 10 menit kemudian ada kabar bahwa pickup yang mau membawa dia itu terguling. Pickup yang mau membawa dia tadi itu berjalan sampai di mana situ terguling. Pickupnya ada yang patah, ada yang meninggal, macam-macam ya penumpangnya. Lalu apa yang terjadi? Berarti andai dia umpat tadi, andai bintalonya ada pecah, ada sandung batu tadi, maka dia umpat pickup itu wallahu a'lam yang terjadi. Mungkin bisa patah kakinya atau bisa meninggal karena tahu dua. Berarti ketika pecah bintalo tadi jadi nikmat atau jadi musibah? Nah, jadi nikmat. Berarti musibah itu bisa jadi nikmat tergantung dari situasi dan kondisi, dan kita mengambil hikmah dari musibah. Nyambung nih, paham nih? Oke, lanjut. Yang ketiga, karakteristik ciri-ciri orang yang tangguh itu bila dia dapat nikmat besar banyak, sugih sekali, dapat rakyat bungas, dapat dunia bungas, maka dia tidak sombong. Kalau dapat kekayaan yang banyak tidak boros. Tentang dikasih mamanya uang saku 20.000, 50.000. Ya. Ayo, Pak Ulun, ke kantin gratis. Nah, jangan. Walaupun uangmu banyak, jangan boros. Jangan kemudian bergoyah. Tetap sederhana. Boleh mentakdir kawan. Jangan hari-hari jual. Yang ditakdir juga jangan minta takdir terus, berganti-gantinya. Ya kalau kadang-kadang ditakdir juga tidak apa-apa. Yang penting ada menawarkan. Ada kawan di kelas itu, ada besangu, ada daun sakunya. Nah, ya. Lalu kawannya nukar jajan. Dengan nukar jajan, maka kemudian ke ruangan kelas ditawari. Anda makan setiki-tiki satu, berdua ya sah, bertiga juga sah, berempat juga sah. Menawari barang itu. Nah, itu bentuk dari simpati kepada kawan. Lanjut. Orang yang tangguh tuh suka tantangan yang bermotif kemajuan. Suka dengan tantangan atau cobaan, tantangan yang menantang, tapi arah motifnya adalah untuk kemajuan. Tantangan bukan yang membahayakan, tantangan yang ujungnya adalah untuk kemajuan Anda sendiri. Contoh, ya sama, disuruh menghafal itu bentuk tantangan. Gasan siapa? Bapak guru kalian, ayo hafalkan nak hadis nang ini. Gasan siapa? Bapak anak ada gasan tiga sebenarnya. Otakmu itu, otak kita tuh, bila kada suah dipakai, ya aus itu apa? Ya bekarat itu apa? Kayeng. Bila besi lawas itu apa namanya bahasa Inggris?
Batagar, otakmu itu sama. Maka ada sebuah dipakai untuk menghafal ayat Al-Quran, untuk menghafal hadis, yang kamu hafalkan hanya apabila jamnya tayang ini sinetron. Kemajuan. Jadi ada tantangan tapi untuk kemajuan dirimu itu baik. Itu orang yang tangguh. Lanjutkan. Terakhir, siap menghadapi tantangan di zamannya. Zamanmu nanti nak berbeda dengan zaman Bapak. Zamanmu sekarang ini berbeda dengan zaman Bapak dulu. Dulu Bapak tidak ada HP. Satu kampung itu televisi cuma satu. Itu pun tidak berwarna, TVRI saja untuk Bapak seusia kecil-kecil itu. Tidak ada TV satu kampung, tidak ada listrik bahari. Pakai lampu ceplok menghilang semuanya di sini bilang kita bilang guring itu masuk sini bilang itu. Ada. Sekarang berbeda. 10 tahun akan datang zamanmu nanti berbeda dengan zaman ini. Makanya harus siap. Apa yang aku persiapkan untuk pada zamannya, zamanmu nanti 10 tahun akan datang. Mungkin Bapak sudah meninggal atau mati atau Tuhan sudah. Kalian itu zamannya berbeda. 10 tahun yang lalu di sini beda. 20 tahun yang lalu di sini beda. Kan kamu sudah tahu sendiri. 20 tahun yang lalu tahun 2021 Bapak pernah di Kalimantan di Pandulangan itu tahun 2000. Kucu Tahe itu tahun 2000. Berarti film itu sudah 21 tahun dan masih kamu lihat. Dulu perjalanan Bapak ke danau itu belum aspal kayak itu, masih mecingil batu yang bertumpuk saja, batu koral itu. Sampai ke danau, sampai ke Bapak naik ke Jogja, sampai ke mana itu Bararawa, melihat Borawa. Yang datang artisnya Bahari Ine Cynthia sama lakinya. Ibu berjoget ambruk